Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini teman-teman masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, sebelumnya kenalin nih, nama aku Arga Widi Ananta, NIM 2101111912009 dari Matkul Rekayasa Nilai kelas B. Oke, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi value engineering atau studi rekayasa nilai pada proyek Robert Street Improvement. Nah, bisa dilihat project location-nya ada di gambar sebelah kiri. Oke, selanjutnya pada presentasi kali ini gambaran materi yang akan saya berikan itu ada yang pertama adalah latar belakang, terus ada deskripsi proyeknya, terus ada tujuan dari proyeknya, terus ada analisis proyeknya, terus ada spekulasi dan evaluasi, dan yang terakhir ada rekomendasi. Oke, nah yang pertama latar belakang. Jadi Robert Street adalah fasilitas jalan raya yang dimiliki oleh MNDOT yang menyediakan jalan raya utama, utara hingga selatan pada West Street Paul. Jalan raya tersebut diklasifikasikan sebagai jalan arteri minor. Terminal proyek titik awal dan akhir adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Nah, konfigurasi yang ada antara Mendota Road dan Butler Avenue, Robert Street adalah jalan raya 5 lajur yang tidak terbagi tanpa parkir di jalan dari Butler Avenue ke Annapolis Street. Robert Street juga merupakan jalan raya 3 lajur yang tidak terbagi dengan 4 tempat parkir di kedua sisinya. Nah, untuk denah lokasi proyeknya itu bisa dilihat pada gambar di samping ini. Jadi, startnya itu di 173.010.007 dan titik akhirnya itu 173.010.007. Terus ini juga ada potongan melintang dari proyeknya. Nah, selanjutnya ada deskripsi proyek. Nah, Robert Street adalah rute transportasi utara atau selatan utama melalui jantung kawasan bisnis komersial di West Street Paul. Nah, jalan ini mempunyai rute sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai arteri minor, dan Robert Street ini sebagai jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisinya. Kemudian average daily traffic atau ADT-nya itu mulai dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan per peta ADT pada tahun 2009. Kemudian Robert Street ini merupakan jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan tempat parkir diizinkan di setiap sisi dan 16.000 kendaraan ADT. Jalan masuk hanya berjarak 50 kaki sehingga sering terjadi banyak kecelakaan pada jalan Robert Street ini. Kemudian tujuan dari proyek ini yaitu untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Penyandang Disabilitas atau ADA Amerika. Proyek ini juga merekonstruksi jaringan saluran pembuangan badai, mengganti sinyal lalu lintas, mengganti penerangan jalan, dan memasang elemen pemandangan jalan lainnya. Jadi, secara garis besar tujuan dari analisis rekayasa nilai pada proyek ini untuk lebih ke mengurangi tingkat kecelakaan sehingga bisa meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Oke, nah proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan keseluruhan Robert Street di West Street Paul dalam 4 kategori. Nah, 4 kategorinya itu apa aja? Itu yang pertama ada infrastruktur, terus ada keamanan, ada estetika, dan ada transit. Nah, untuk infrastrukturnya sendiri itu ada penggilingan pelapisan permukaan aspal yang ada, penggantian perbaikan bagian trotoar yang rusak, penggantian saluran pembuangan badai, ada perbaikan utilitas umum seperti selokan sanitasi dan saluran air. Kemudian dari kategori keamanan sendiri itu menambahkan median, terus ada menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah, kemudian ada perbaikan persimpangan, termasuk
pelebaran radius, sinyal, jalur belok khusus, dan yang terakhir ada konsolidasi jalan masuk jika sesuai. Terus kategori selanjutnya itu ada estetika. Jadi proyek ini juga ada mempertimbangkan kategori estetikanya, yaitu seperti mengganti lampu, ada menambahkan elemen hijau di sepanjang Robert Street melalui penggunaan pepohonan, boulevard, dan elemen landscape di dalam koridornya. Terus yang terakhir ada kategori transit. Nah, di kategori ini juga memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur mobil jalan raya atau angkutan cepat bus dalam jalur perjalanan luar. Jadi, pada jalan ini juga mengakomodasi kemungkinan adanya kendaraan umum untuk melakukan perjalanan keluar. Nah, dalam melakukan value engineering atau rekayasa nilai pada proyek Robust ini juga ada batasan-batasannya. Nah, batasannya itu yang pertama ada 80 kaki dari kanan jalan, terus batasannya juga harus selesai pada April 2014, terus ada mempertahankan 2 jalur dalam satu arah di Robust selama konstruksi dan jalan memutar ke arah lain. Jadi, walaupun proyek ini berjalan, tapi juga harus tetap memperhatikan lalu lintas yang ada. Jadi tidak ada kata libur buat lalu lintasnya. Terus batasannya juga menjaga akses ke bisnis selama konstruksi, terus juga menjaga jalan memutar selama konstruksi, menjaga jalan-jalan memutar selama konstruksi, terus juga pertahankan jalur memutar bus, terus juga pejalan kaki selama konstruksi. Terus pada proyek rekayasa nilai progresif ini juga memiliki kendala. Nah, kendalanya itu harus dimulai pada tahun 2014. Nah, itu kendala banget sih untuk proyek progresif ini karena dari batasannya sendiri harus selesai pada 2014 dan pekerjaan ini dimulai pada 2014 juga. Jadi tidak ada 1 tahun untuk melaksanakan proyek ini. Terus pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu dengan cara yang jelas dan tepat melalui zona kerja dan bisnis. Terus meminimalkan dampak masyarakat dengan menyelesaikan pekerjaan secara efisien dengan mempertahankan persyaratan konstruksi yang berkualitas. Terus juga kendalanya yaitu pembukaan penawaran yang terlambat di bulan April 2014 hingga dapat mengurangi jumlah penawar dan menaikkan harga. Jadi pada saat proses tendernya juga terdapat kendala. Terus investigasi proyek pada saat awal mula itu pengemudi membuat belokan, terus ada ilegal trotoar rusak. Jadi trotoar yang ilegal itu banyak rusak, terus keretakan berkerasan karena panel betonnya, terus kegagalan atau kelelahan berkerasan, banyak jalan yang masuk itu pada kategori bisnisnya sendiri, terus ada transit atau aktivitas pejalan kaki, ataupun dari bus yang melakukan perjalanan keluar. Terus pada ujung utara Butter Avenue berbeda dari proyek lainnya. Terus ada pejalan kaki penyandang cacat atau yang seperti tadi yang tujuan dari proyek ini untuk membantu para penyandang disabilitas. Terus beberapa jalan masuk tidak berhasil. Kontraktor akan menggali atau menimbun kembali parit untuk saluran air, tetapi dinas akan memasang pipa. Jadi ada kayak ketimpangan keputusan kayak gitu. Nah, untuk perkiraan biaya pada proyek Robert Street ini bisa dilihat ada biaya jalan raya, pemandangan jalan, rambu lalu lintas, storm sewer, air utama, kemungkinan mobilisasi, saluran pembuangan sanitasi, erosi, dinding penahan. Nah, itu total konstruksi keseluruhannya itu ada 16,47 juta dolar. Nah, untuk dokumen VE pada proyek ini bisa dilihat pada tabel. Itu ada banyak sekali dokumen-dokumen, mulai dari tampilan rencana 1B, tata letak bagian, terus ada perkiraan biaya awal. Nah, itu semua dibutuhkan pada proyek ini untuk analisa selanjutnya. Nah, yang selanjutnya setelah kita mengetahui investigasi, kendala, batasan, hingga dokumen-dokumen, maka selanjutnya adalah kita menganalisis proyek. Nah, untuk analisis proyeknya ini
Dari tim VE menganalisa dengan 5 cara atau 5 metode. Nah, itu yang pertama ada model biaya, ada atribut kinerja, matriks atribut kinerja, analisis fungsi, dan yang terakhir ada diagram FAS. Nah, untuk model biayanya sendiri bisa dilihat dari biaya konstruksi tadi dibuat dibuat persennya sehingga menghasilkan tabel diagram lingkaran seperti yang terlihat pada gambar. Itu yang paling besar, paling banyak memakan biaya adalah yang 24,9%, yaitu pada roadway. Dan selanjutnya diikuti streetscape, traffic signal, storm, dan lain-lain. Nah, untuk atribut kinerjanya sendiri, itu yang pertama ada operasi utama. Nah, definisinya penilaian operasi lalu lintas, keselamatan, pertimbangan operasional, termasuk tingkat layanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas 20 tahun. Nah, untuk dasar referensinya ada kecepatan desain atau di posting 40 mph di selatan Mary Avenue, 35 mph di utara Mary Avenue. Jalur mengemudi tidak termasuk talang, terus jalur belok kiri dan kanan, median tengah, putaran U. Terus atribut kinerja selanjutnya ada operasi lokal. Nah, definisinya penilaian operasi lalu lintas dan keselamatan di infrastruktur jalan raya. Pertimbangan operasional termasuk tingkat layanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas 20 tahun. Nah, untuk dasar referensinya ada trotoar lebar 4 inch pada penghalang, jalan raya beraspal 2-4 inch di antara trotoar, kendaraan desain WB50 untuk gerakan berbelok, ruang yang disediakan untuk halte bus selain kondisi yang ada. Terus atribut kinerja selanjutnya ada pemeliharaan. Nah, ini definisinya itu penilaian terhadap pemeliharaan jangka panjang. Terus juga pertimbangan pemeliharaan meliputi daya tahan keseluruhan, umur panjang, dan pemeliharaan perkerasan, struktur, dan sistem. Nah, untuk dasar referensinya itu ada belokan kiri, blok tengah sulit dipertahankan, pemandangan di median, irigasi, kurangnya penyimpanan salju, terus semuanya kecuali satu saluran pembuangan badai ada di luar. Selanjutnya ada dampak konstruksi. Nah, untuk definisinya itu penilaian dampak sementara terhadap masyarakat secara umum selama konstruksi terkait dengan gangguan lalu lintas, jalan memutar, dan penundaan. Terus ada juga dampak lingkungan. Nah, untuk dasar referensinya, belok kiri di jalan masuk dan persimpangan jalan diperbolehkan. Belok kanan untuk truk diizinkan. 2 jalur lalu lintas dalam satu arah selama konstruksi, pekerjaan waktu malam, pekerjaan akhir pekan, beberapa jalan memutar, rute pejalan kaki sementara dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses. Nah, untuk selanjutnya ada dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan definisi sudah jelas. Dampak yang berakibat pada ekologis, misal flora, fauna, kualitas udara, dan lain-lain. Terus juga dampak sosial ekonomi, misalnya keadilan lingkungan, bisnis penduduk, terus juga berdampak pada sumber daya budaya, rekreasi, dan sejarah. Terus dasar referensinya ada 144 bidang membutuhkan semacam akuisisi, seperti keistimewaan, kemudahan, dan akuisisi biaya. Terus juga resiko sedang dari beberapa tanah yang terkontaminasi, terus juga tidak ada dinding yang berisi. Atribut kerja selanjutnya ada jadwal proyek. Nah, ini juga definisinya sudah jelas, penilaian dari total penyelesaian proyek dari waktu yang diukur dari waktu studi VE hingga penyelesaian konstruksi. Nah, untuk dasar referensinya itu membiarkan sampai April 2014, terus mulai konstruksinya Juni 2014, durasi konstruksi 3,5 tahun, terus 2014 itu bangun tambahan perbaikan di Robert Street, terus 2015 itu bangun Robert Street dari Butler ke Wentworth, 2016 juga bangun Robert Street dari Wentworth ke Mendota Road, tahun 2017 membersihkan akhir, hitam daftar pukulan landscape yang tersisa. Nah, dari atribut kerja tersebut dilakukan analisis fungsi. Nah, fungsi yang diidentifikasi oleh tim itu ada analisis bagaimana mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, perbaikan citra koridor, terus juga mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan. Nah, ini mengurangi kemacetan menjadi analisis
utama ya pada analisis fungsi VE dari Robert Stern ini. Terus juga tingkatkan mobilitas, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan vitalitas ekonominya. Nah, untuk analisis fungsinya itu dari item utama yang tadi sudah disebutkan di awal, di jalan raya, pemandangan jalan, rambu lintas, sampai dinding penahan, itu dibuat analisis dengan metode kata kerja, kata benda, biaya, dan persen dari proyek. Nah, untuk jalan raya sendiri biayanya 4,9 juta. Terus juga pada pemandangan jalan biayanya itu 4,06 juta dolar. Terus pada rambu lalu lintas biayanya 1,93 juta dolar. Terus storm showernya 1,88 juta dolar, air utamanya ada 1,31 juta dolar. Terus kemungkinannya juga kemungkinan resiko itu ada 1,14 juta dolar. Terus mobilisasi pergerakannya 0,75 juta dolar. Saluran pembuangan sanitasinya itu 0,65 juta dolar. Pengendalian lalu lintas atau erosinya itu 0,45 juta dolar, dinding penahannya 0,22 juta dolar. Nah, selanjutnya dari analisis fungsi itu diperoleh diagram flash dengan beberapa metode pertanyaan, bagaimana dan kenapa. Juga disisipkan pertanyaan when. Nah, bisa dilihat pada gambar pada layar. Nah, setelah dilakukan metode analisis fungsi dengan diagram flash tadi, maka muncul spekulasi dan evaluasi. Nah, selama fase spekulasi ini, tim VE bertukar ide dan gagasan bagaimana melakukan berbagai fungsi dengan nilai yang sama. Ide-ide ini didasari pada informasi yang sudah tersedia, sehingga dapat memberikan keputusan pengendalian yang juga diberikan kepada mereka yang memiliki fungsi yang sama dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, ide-ide yang tercantum di bawah ini sesuai dengan setiap fungsi yang dipertimbangkan, disertai dengan evaluasinya. Jadi, pada tahap spekulasi tadi muncul beberapa ide atau gagasan lah. Nah, pada fungsi menjaga lalu lintas melalui koridornya itu, yang pertama ada satu jalur setiap arah tanpa jalan memutar. Keuntungannya itu menghilangkan jalan memutar, kekurangannya ada bisnis mungkin tidak akan menyukai, terus bus juga masih harus berhenti, respon darurat, kesulitan untuk melaksanakan. Ratingnya itu 2, disposisinya ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Jadi ide ini dianggap tidak mempunyai nilai yang lebih tinggi. Kemudian sama seperti baseline, tetapi pindahkan lalu lintas ke tengah dan buat bagian luarnya terlebih dahulu. Nah, ini memiliki rating 1, jadi ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Terus juga penutupan penuh, satu blok pada satu waktu. Nah, ide ini menghasilkan rating 2, melihat dari keuntungan dan kekurangannya, mendapatkan rating 2. Sehingga ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Terus ada penutupan penuh seluruh bagian. Nah, ide ini juga mendapatkan rating 1, walaupun memiliki keuntungan dan kekurangannya. Sehingga ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Kemudian ada pindahkan lalu lintas 2 jalur setiap arah keluar dan bangun pusat jalan terlebih dahulu. Ide ini mendapatkan rating 1 oleh tim VE. Dan ide ini akhirnya dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Kemudian ada pindahkan lalu lintas ke tengah, 2 jalur setiap arah, dan bangun semua utilitas dan trotoar terlebih dahulu. Nah, ide ini mendapatkan rating 1 dengan keuntungan dan kekurangan yang ada, maka ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Kemudian ada hilangkan penghalang sementara dan kurangi kecepatan konstruksi hingga 25 mph. Keuntungannya itu ada menghilangkan biaya, menyediakan 4 lebar tambahan, menghilangkan beberapa rintangan. Kekurangannya dapat meningkatkan konflik antara pekerja dan lalu lintas, dan mendapatkan rating 4, sehingga dengan kekurangan dan keuntungan yang ada, ide ini dilanjutkan ke pengembangan yang lebih lanjut. Terus masih
dalam fungsi yang sama itu ada tanda tangani rute bypass hanya sekali, tutupi rambu di musim dingin. Ini mendapatkan rating 3 dan ide ini dilakukan pertimbangan desain. Selanjutnya, izinkan penawaran A plus B untuk mempersingkat durasi proyek. Keuntungannya mengurangi durasi, kekurangannya anggaran yang ketat dengan mekanisme yang kompleks. Nah, ide ini mendapatkan rating 4. Dan ide ini dilanjutkan ke pengembangan lebih lanjut. Dan disarankan untuk mengkombinasikan dengan ide-ide lain seperti ide ke-13, 14, dan 32. Nah, untuk tadi, langsung dari A dan B-nya itu A itu biaya dan B-nya itu durasi. Nah, selanjutnya, masih di fungsi yang sama, ada izinkan kontraktor untuk mengubah kontrol lalu lintas dengan persetujuan dari pemilik owner dan tinjauan-tinjauan yang lain. Nah, ini merupakan ide dasar, jadi tidak mendapatkan rating. Nah, untuk selanjutnya, itu ada kemampuan konstruksi menggunakan kontraktor ASAP. Nah, keuntungannya bisa dibaca, terus juga kekurangannya, sehingga mendapatkan rating 3. Nah, selanjutnya, pertimbangan desainnya bakal dilakukan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kurangi detail tahapan yang diusulkan, biarkan kontraktor menentukan kendali lalu lintas berdasarkan batasan. Nah, ini mendapatkan rating 3 dan dilakukan pertimbangan desain lebih lanjut dengan menimbang keuntungan dan kekurangan yang ada. Selanjutnya ada gunakan ATC untuk pekerjaan pengendalian lalu lintas. Berikan rencana pementasan kepada kontraktor sebelum penawaran. Nah, ide ini mendapatkan rating 4 dan ide ini dilanjutkan untuk pertimbangan lebih lanjut dan disarankan untuk mengkombinasikan dengan ide 9, 14, dan 32. Kemudian ada proses penawaran nilai terbaik. Nah, ini mendapatkan rating 4 dan akan dilakukan pertimbangan lebih lanjut dan disarankan mengkombinasikan dengan ide 9, 13, dan 32. Terus juga ada memanfaatkan tiang sinyal. Ini mendapatkan rating 3 dan dilakukan pertimbangan desain lebih lanjut dengan memperhatikan keuntungan dan kekurangannya. Terus juga menggunakan bundaran sementara untuk alih-alih sinyal sementara. Nah, ini mendapatkan rating 2 sehingga ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Selanjutnya ada membangun trotoar untuk mengekang di satu sisi jalan. Nah, ide ini mendapatkan rating 3 sehingga masih bisa dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan keuntungan dan kekurangan. Terus yang kedua, dari tim VE meninjau dari fungsi menjaga lalu lintas ke arah bisnisnya. Nah, itu ada yang pertama mempertahankan 2 jalur dalam satu arah tanpa belokan ke kiri dan menyediakan akses ke depan berlawanan dengan bisnis. Nah, ini mendapatkan rating 1 sehingga ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Kemudian menghubungi individu penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Nah, ini tidak mendapatkan rating karena akses masuk untuk pejalan kaki akan dipertahankan untuk semua bisnis sebagai bagian dari ide dasar yang awal. Kemudian ada mintalah kontraktor mengadakan rapat Senin pagi dengan bisnis. Nah, ini mendapatkan rating 4. Ide ini maka dilanjutkan ke evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dengan memperhatikan keuntungan dan kekurangannya. Kemudian kita beralih ke fungsi memindahkan utilitas. Nah, itu yang pertama ada ide hilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Ide ini mendapatkan rating 0 sehingga ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Kemudian ada meminta pekerjaan utama air dimulai lebih awal sebelum kontrak. Ini mendapatkan rating 4 sehingga ide ini dilanjutkan. Terus juga ada menggunakan parit utilitas bersama untuk semua utilitas kering di bawah trotoar. Ini mendapatkan rating 3 sehingga bisa dilanjutkan ke pertimbangan lebih lanjut dengan memperhatikan keuntungan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya ada pekerjaan utilitas selesai pada tahun 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Nah, ini mendapatkan rating 4 sehingga dilanjutkan ke evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dan memperhatikan keuntungan dan kekurangannya. Terus ada
Fungsi tingkatkan kemampuan konstruksi. Nah, ini ada yang pertama perluas sisi kanan jalan hingga 100 kaki. Ini mendapatkan rating 0 ya. Sehingga ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut oleh tim VE. Terus ada gunakan penutup jalan raya penuh. Ini juga mendapatkan rating 0 sehingga ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Terus ada menutup jalan samping selama konstruksi. Ini mendapatkan rating 3 sehingga bisa dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan keuntungan dan kekurangannya. Terus juga ada menggunakan kontrak terpisah untuk merelokasi utilitas. Ini mendapatkan rating 4 sehingga masih bisa dipertimbangkan dan harus dipertimbangkan lebih lanjut pada tahap selanjutnya. Terus ada menyederhanakan proses persetujuan untuk memulai konstruksi lebih awal, yaitu pada tahun 2014. Ini mendapatkan rating 1 sehingga ide ini dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut. Terus ada menyediakan area pementasan kontraktor. Nah, ini mendapatkan rating 3 sehingga bisa dilakukan pertimbangan lebih lanjut dengan memperhatikan keuntungan dan kekurangannya. Terus izinkan klaim kembali untuk bahan kelas 5 atau bahan lainnya, ini juga mendapatkan rating 3 sehingga bisa untuk dilakukan pertimbangan lebih lanjut dengan memperhatikan keuntungan dan kekurangannya. Terus ada melakukan pertemuan pralelang untuk membahas proyek dengan pemegang rencana. Nah, ini mendapatkan rating 4 ya, karena merupakan salah satu ide yang bagus sehingga bisa dipertimbangkan dan diharapkan bisa dikombinasikan dengan ide 9, 13, dan 14. Nah, setelah ide-ide yang terkumpul tadi pada tahap spekulasi dan evaluasi tadi, maka muncul rekomendasi-rekomendasi atas ide-ide yang telah disajikan tadi. Nah, rekomendasi ini seperti yang ditulis oleh tim selama studi VE, meskipun telah diedit dari laporan VE, untuk mengoreksi kesalahan atau mengklarifikasi dari gagasan-gagasan sebelumnya. Nah, berikut merupakan tabel dari ringkasan rekomendasi yang sudah melalui tahap evaluasi. Jadi yang pertama itu ada gunakan barel lalu lintas. Ini bisa melakukan penghematan sebesar 0,20 juta dolar. Terus rapat mingguan kontraktor atau bisnis, ini tidak ada penghematan biaya, tidak ada susunan acara tabungan, tapi performanya 3%. Terus ada relokasi utilitas pertama. Ini bisa menghemat waktu sekitar 6 bulan dan performanya 11%. Terus mitigasi resiko kontrak utilitas terpisah. Ini memiliki performa 9%. Terus kontrak inovatifnya ini memiliki keuntungan waktu 6 bulan dan performanya 11%. Dan akhirnya dari semua ide tadi diharapkan total dari penghematannya itu 0,20 juta dolar. Nah, sekian dari saya presentasi tentang studi value engineering proyek Robert Trick. Mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.